Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Selamat pagi anak-anak siswa-siswi SMK Islam Secang, SMA Islam Secang, dan MTS Ar-Rosyidin Secang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita masih diberi kenikmatan, keberkahan, serta kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu perlu sekiranya kita mengucapkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, pada kesempatan hari ini, pada kesempatan kali ini kebetulan pas pada tanggal 21 April 2022 bertepatan juga dengan bulan suci Ramadan. Nah, tentunya buat siswa-siswi SMA, SMK, dan MTS Ar-Rosyidin Secang sudah tidak asing lagi dengan tanggal 21 April. Nah, di mana pada tanggal tersebut selalu kita peringati, selalu kita kenang perjuangan dari Raden Ajeng Kartini, atau biasa kita menyebutnya dengan Ibu Tita Kartini. Pada kesempatan hari ini kita akan menyampaikan beberapa hal sejarah tentang Raden Ajeng Kartini. Nah, biasanya para adik-adik semuanya kita memperingati hari Kartini dengan upacara, memakai pakaian adat, kemudian yang putri memakai pakaian kebaya misalkan. Nah, seperti itu kan biasanya. Nah, saya di sini akan menyampaikan sejarah yang belum banyak orang mengetahui tentang Raden Ajeng Kartini. Nah, saya akan mengupas dari segi keagamaan beliau. Beliau adalah seorang santri. Beliau seorang santri yang sangat cerdas. Beliau juga ahli mengaji dalam Al-Quran. Nah, ini kan selama ini jarang kita dengar. Nah, yang sering kita laksanakan ketika hari Kartini adalah kita misalkan pawai, menggunakan kebaya, kemudian selalu kita dengan slogannya habis gelap terbitlah terang. Nah, itu bagus, itu semuanya betul. Nah, cuman kali ini saya akan menyampaikan tentang sejarah keagamaan, sejarah beliau mengaji. Beliau adalah seorang santri. Nah, ini saya kutip dari Kiai Haji Halwani Berjan Purworejo. Beliau menyampaikan tentang Raden Ajeng Kartini berguru kepada Kiai Haji Soleh Darat Semarang. Nah, dari penuturan Kiai Haji Halwani bahwa di Mayong Jepara ada kiai namanya Kiai Madi Rono. Punya istri namanya Ibu Aminah. Kemudian punya anak putri namanya Ibu Asiroh. Dinikah Bupati Jepara, punya putri bernama Kartini. Nah, pada usia 13 tahun, Kartini sudah mulai belajar mengaji Al-Quran. Kepada siapa beliau mengaji Al-Quran? Beliau mengaji kepada Kiai Soleh Darat Semarang. Nah, Kiai Soleh Darat ini kan asalnya dulu dari Mayong Jepara. Nah, ketika Raden Ajeng Kartini ini mengaji Al-Quran kepada Kiai Soleh Darat, nah kadang-kadang beliau mengajarkan tafsir Al-Quran menggunakan tafsir bahasa Jawa.
Nah, ketika itu Raden Ajeng Kartini merasa sangat sejuk, merasa sangat nyaman ketika mendengarkan Kiai Soleh Darat menafsirkan Al-Quran dengan bahasa Jawa. Nah, pernah ada dialog antara Raden Ajeng Kartini dengan Kiai Soleh Darat. Ya, ketika Kartini diajarkan tafsir memakai bahasa Jawa. Nah, ketika itu Raden Ajeng Kartini menyampaikan kepada Kiai Soleh Darat mengatakan begini, Kiai, tadi saya diajarkan tafsir Al-Quran menggunakan bahasa Jawa, hati saya tentrem Kiai, hati saya tenang Kiai, sangat enak di hati Kiai. Nah, begitu kata Raden Ajeng Kartini. Nah, kemudian beliau mengusulkan kepada Kiai Soleh, tolong Kiai, tafsirkan Al-Quran seluruhnya ke dalam bahasa Jawa Kiai, biar untuk pegangan untuk teman-teman putri di seluruh Jawa. Nah, waktu itu Raden Ajeng Kartini tidak mengatakan Indonesia, karena waktu itu memang Indonesia belum lahir. Jadi dikhususkan untuk Raden Ajeng Kartini sendiri dan juga teman-teman putri se-Jawa. Nah, terus Kiai Soleh bilang, Kartini, menafsirkan Al-Quran itu tidak mudah. Tidak semua orang diperbolehkan untuk menafsirkan Al-Quran. Orang diperbolehkan menafsirkan Al-Quran harus dengan syarat, harus punya ilmu bantu tafsir yang lengkap dari gramatika Arab, nahwu shorof, ilmu bade, ma'anil bayan, dan masih banyak yang lainnya yang harus dipenuhi untuk diperbolehkan menafsirkan Al-Quran. Begitu kata Kiai, ya, kata Kiai Soleh Darat kepada Kartini. Kemudian Raden Ajeng Kartini menyampaikan kepada Kiai Soleh, Kiai, saya punya usul untuk Kiai soal menafsirkan Al-Quran memakai bahasa Jawa. Karena saya yakin semua ilmu tadi yang disebutkan oleh Kiai sudah Kiai miliki, sudah Kiai penuhi. Begitu yang disampaikan oleh Raden Ajeng Kartini. Akhirnya kemudian Kiai Soleh menundukkan kepala, menyucurkan air mata. Dalam hati beliau mengatakan, kok ada perempuan usia 13 tahun secerdas ini, punya impian besar untuk menafsirkan Al-Quran, mempunyai tafsiran Al-Quran dalam bahasa Jawa. Bukan untuk hanya dirinya sendiri, tetapi untuk teman-teman putrinya seluruh Pulau Jawa. Begitu dalam hati Kiai Soleh mengatakannya sambil tertunduk, sambil menyucurkan air mata. Nah, pada saat waktu yang lain Kiai Soleh memanggil Kartini, mengatakan begini, Kartini, doakan saja mudah-mudahan saya bisa menafsiri Al-Quran 30 juz ke dalam bahasa Jawa. Nah, pada saat itu baru selesai menafsirkan 13 juz. Dicetak yang pertama kali di Singapura dengan judul Faidur Rahman fi Tafsiri Ayatil Quran, karya Kiai Soleh Darat, usul Raden Ajeng Kartini. Nah, Litbang Kementerian Agama menyatakan bahwa tafsir Faidur Rahman adalah tafsir yang pertama kali yang ada di Asia Tenggara dan ditafsirkan oleh Kiai Soleh Darat atas usulan dari Raden Ajeng Kartini. Nah, itu baru sekelumit tentang perjuangan beliau yang sering kita sebut dengan habis gelap terbitlah terang. Yaitu sebenarnya ketika Raden Ajeng Kartini mengusulkan kepada Kiai Soleh Darat untuk menafsirkan Al-Quran ke dalam bahasa Jawa. Supaya apa? Teman-teman Kartini, putri-putri Jawa itu bisa memahami Al-Quran. Nah, kesimpulannya apa?
boleh kita memperingati Hari Kartini dengan pergi ke salon, ya, dengan memakai pakaian adat, pakaian budaya masing-masing. Tapi mari kita contoh bahwa yang sebenarnya beliau Raden Ajeng Kartini adalah seorang santri yang mau belajar Al-Quran. Nah, jadi begitu adik-adik siswa SMK, SMA, dan MTS, marilah, ya, mari kita memperingati Hari Ibu Kartini dengan nyantri, ya. Jadi kita dengan perdalam lagi belajar ilmu agama. Apalagi di bulan suci Ramadan ini sudah dapat berapa juz atau bahkan sudah khatam Al-Quran. Alhamdulillah. Berarti kita benar-benar memperingati Hari Kartini tidak hanya dari pakaiannya saja, tapi dari keilmuan beliau, kebiasaan beliau, yaitu adalah seorang santri. Demikian paparan tadi yang saya sampaikan berdasarkan yang disampaikan juga oleh Kiai Haji Alwani dari Berjan Purworejo. Terima kasih. Semoga Hari Kartini tahun ini merubah kita untuk lebih mendalami ilmu Al-Quran, ilmu agama. Sukses untuk Kartini-Kartini Ar-Rasyidin Secang, SMK, SMA, dan MTS. Sukses selalu. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.